Anak-anak sekalian, mudah-mudahan anak-anak sekalian mampu melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Mudah-mudahan yang sudah Ustadz ucapkan selamat dan mudah-mudahan oleh Allah dikabul. Yang belum, masih ada waktu untuk anak-anak sekalian melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Yang kedua, anak-anak sekalian harus bangga menjadi orang yang mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu itu menjadi pilihan Allah. Allah akan menjadikan menjadi orang yang baik. Yang ketiga, anak-anak sekalian harus bangga bahwa kalian sekarang dalam keadaan mencari ilmu, yang artinya menabung ilmu. Dengan niat mudah-mudahan cari ilmu ini suatu saat saya bisa mengamalkan 100%. Dan ternyata orang yang berilmu itu membawa orang akhirnya menjadi husnul khotimah. Orang kalau nggak punya ilmu susah menjadi husnul khotimah dalam hidupnya. Makanya dalam kesempatan ini Ustadz ingin mengajak anak-anak sekalian untuk membaca doa, mudah-mudahan bisa diamalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira amali khawatimahu. Anak-anak sekalian, ini salah satu doa yang kita memohon kepada Allah supaya di akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Kalau yang biasa dibaca itu Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Anak-anak sekalian, bangga menjadi orang yang menabung ilmu, karena itu modal untuk menjadi husnul khotimah dalam hidup ini. Anak-anak sekalian, supaya anak-anakku sekalian ini menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, maka anak-anak sekalian, Ustadz ingatkan kepada anak-anak sekalian, setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, maka doa yang tidak boleh anak-anakku sekalian lupakan adalah bagaimana kita mengistiqomahkan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang istiqomah dalam hidupnya setelah melaksanakan sholat 5 waktu berdoa dengan doa ini, maka anak itu dihitung anak yang berbakti kepada orang tua. Maka anak-anak sekalian, tanyakan diri kita ini, sudah menjadi anak yang berbakti sama orang tua apa belum? Salah satu tandanya adalah ketika kita mampu mengingat dan istiqomah mendoakan orang tua kita dalam kita setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya anak-anak sekalian dibiasakan berdoa setelah sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa, biar anak-anak sekalian oleh Allah dimasukkan kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah tanda anak yang berbakti. Jangan sampai lupa itu. Habis Rabbighfirli wa li walidayya, langsung berdoa apa yang anak-anak sekalian mau. Tapi itu jangan sampai ditinggalkan. Bagaimana Ustadz kalau saya jadi imam? Ya kalau jadi imam berarti Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
anak-anak sekalian, yang Ustadz mau sampaikan juga pada kesempatan ini adalah anak-anak sekalian, untuk menuju sholat yang lebih bagus itu, kita ini kalau sudah siap, dengerin, kalau kita ini udah siap, udah wudu, siap untuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, maka kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala. Anak-anak sekalian yang sudah siap, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu asar. Kalau zuhur kan kita masih di kelas. Waktu asar kalau bisa, kalau sudah siap, habis wudu, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian berniat nawaitu an a'takifu fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala, sehingga diam kita di dalam masjid bernilai ibadah. Maka anak-anak sekalian, supaya sholatnya tambah bagus, maka kita siap untuk menunggu azan. Azan itu panggilan Allah, diwakilkan oleh Allah kepada muadzin. Maka orang yang muadzin itu sangat mulia. Maka anak sekalian yang suka azan itu sesungguhnya harus merasa saya ini adalah mulia. Oleh Allah menjadikan saya menjadi wakil untuk memanggil orang-orang ibadah. Maka anak sekalian, jangan dibiasakan kalau lagi azan ngobrol, lagi azan macam-macam kerjaan. Husnul aruhushu. Kata muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kita untuk menjadikan sholat kita lebih baik, lebih bagus, dari azannya kita sudah siap. Mudah-mudahan dia bisa diamalkan anak sekalian. Ini bisa diamalkan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bisa diamalkan ini. Yang sudah siap cepat wudu, cepat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, niat i'tikaf, menunggu azan. Kalau orang membiasakan seperti ini, masya Allah, kelebihannya luar biasa. Kata muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan. Cuman yang berbeda ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa anak-anak sekalian kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah jawabannya kemudian berbeda dengan muadzin? yakni la haula wala quwata illa billah. La haula tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kemampuan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Maksudnya, ya Allah, saya bisa ibadah berjamaah ke masjid bukan karena kemampuan saya, bukan karena kekuatan saya, tapi semata-mata pertolongan Allah. Maka orang yang rajin jamaah nggak boleh bangga, nggak boleh sombong. Dia harus mengatakan ini saya bisa jamaah ini karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kita mengaku bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Anak-anak sekalian, hayya 'alal falah jawabannya la haula quwata illa billah. Maka anak-anak sekalian dengerin ya, dengerin. Dibiasakan ini benar-benar khusyuk. Jadi menjawab muadzin itu harus dibiasakan dengan khusyuk. Karena salah satu orang mendapatkan husnul khotimah itu karena memperhatikan orang yang adzan dan menjawabnya. Kebalikannya, orang yang meremehkan, orang yang tidak peduli dengan orang yang azan, tidak dijawab, meremehkan, malahkan bercanda, maka itu akan sebaliknya menjadi orang su'ul khotimah dalam hidupnya.
Nauzubillahi min zalik. Maka itu anak sekalian, pada kesempatan ini Ustadz ajak yang sudah siap ke masjid, sholat tahiyat masjid, i'tikaf, siap menunggu azan, jawab dengan baik. Terakhir anak-anak sekalian, Ustadz mengasih tahu bahwa ada bacaan ketika kita selesai mendengarkan azan, ada bacaan, dan bacaan ini menunjukkan bahwa kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Apa bacaannya? Bacaannya ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru lanjut Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini anak-anak sekalian, sebelum masuk doa ini maka kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira 1 kali. Baru kita lanjut Allahumma rabb hadhihi da'. Ini kan bisa kalau kita konsentrasi menjawab muadzin. Kalau kita nggak konsentrasi jawab azan aja nggak konsentrasi, apalagi mau berdoa seperti ini. Maka orang yang mengamalkan seperti ini oleh Allah dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua, sekalipun dia ketika orang tuanya hidup di dunia tidak berbakti kepada orang tuanya sudah ada di alam kubur. Tapi karena dia selalu membaca doa ini, maka oleh Allah dicatat orang yang berbakti kepada orang tuanya. Saya ulangi lagi. Orang yang mengamalkan setelah muadzin terakhir, kemudian dia membaca bacaan ini, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira 1 kali. Walaupun dia ketika orang tuanya masih hidup tidak berbakti kepada orang tuanya sudah meninggal, kemudian maka oleh Allah karena dia istiqomah membaca ini, maka dia akan dicatat menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak sekalian, ya beginilah namanya pengajian, banyak yang konsentrasi, banyak yang tidak. Mudah-mudahan yang konsentrasi dapat ilmu, yang tidak konsentrasi juga oleh Allah diberikan ilmu. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu ini kita berniat untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Anak-anak sekalian, kesimpulannya pada hari ini, banggalah menjadi santri, perbaiki sholatnya, karena sholat ini modal untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Dan berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, salah satu tandanya selalu mendoakan orang tuanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa ketika kita selesai laksanakan sholat 5 waktu, itu doa yang paling utama, sehingga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua itu dijamin bahagia dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, saya terima kasih atas segala perhatian anak-anak sekalian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak sekalian menjadi anak-anak yang istiqomah dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala anak sekalian dibukakan hatinya untuk sungguh-sungguh menabung ilmu ketika di saat ini, sehingga nanti pada saat anak-anak sekalian sudah waktunya untuk mengamalkan ilmu dengan sempurna. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kita miliki kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi orang-orang yang untung di dunia, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Berbanggalah sekali lagi menjadi santri. Santri adalah orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam doa semua malaikat dan semua makhluk yang ada di dunia ini selalu mendoakan orang yang mencari ilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.